Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fahrudin Salim SAGMA, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah proposal untuk kegiatan Bazar Semesta yang berjudul Pengembangan Usaha Keripik Singkong sebagai produk unggulan berbasis pertanian lokal. Latar belakang: Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam pengembangan singkong. Namun pemanfaatannya masih terbatas pada olahan tradisional. Salah satu bentuk inovatif yang bernilai jual tinggi adalah keripik singkong, yang digemari karena rasanya yang gurih, renyah, dan tahan lama. Meski permintaannya stabil, pelaku UMKM masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, peralatan, inovasi, dan pemasaran. Usaha keripik singkong bisa berkembang lebih profesional dan berkelanjutan. Pengembangannya tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat dan pelestarian kuliner lokal. Proposal ini disusun untuk menjawab tantangan tersebut dan meningkatkan daya saing produk lokal. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan usaha keripik singkong dengan cita rasa dan kemasan menarik. Yang kedua yaitu menjangkau pasar yang lebih luas melalui digital marketing. Yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Manfaat yang pertama, bagi UMKM menjadi peluang usaha berkelanjutan dan naik kelas. Yang kedua yaitu bagi konsumen, mendapatkan cemilan lokal kualitas dengan harga terjangkau. Yang ketiga, bagi masyarakat, memberikan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah. Selanjutnya kita memasuki deskripsi produk. Misinya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi individu guna mendukung produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Komponen utama lembaga ini mencakupi yang pertama, kurikulum terintegrasi, yaitu mencakupi ilmu dasar pertanian, teknologi modern, manajemen agribisnis, dan keterampilan praktis. Yang kedua, pelatihan praktis, yaitu seperti laboratorium lapangan, ladang percobaan, dan magang untuk pengalaman langsung. Yang ketiga, kolaborasi dengan industri, yaitu kemitraan dengan perusahaan, koperasi, dan lembaga penelitian untuk mendukung pendidikan dan penelitian terapan. Konsep jual beli pertanian ini mencakup proses dari produksi hingga distribusi produk pertanian, termasuk penanaman, panen, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga penjualan. Fokus utamanya yaitu 1. Produksi dan pengolahan, seperti metode budidaya dan teknologi pengemasan. Yang kedua, distribusi dan pemasaran, yaitu melalui pasar tradisional, modern, e-commerce, dan koperasi petani. Dan yang terakhir, penetapan harga, yaitu ditentukan oleh mekanisme pasar serta peran pemerintah dalam menetapkan harga minimum atau subsidi. Selanjutnya ada 4 target pasar. Yang pertama, remaja hingga dewasa yang berumur 15-40 tahun. Yang kedua, konsumen milenial yang gemar cemilan lokal dan unik. Yang ketiga, pasar oleh-oleh, kantin, sekolah, atau kampus. Yang keempat, inovasi dan perubahan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, kerja sama dengan reseller atau warung lokal. Reseller memiliki jangkauan pasar yang lebih luas tanpa perlu menambah tenaga penjualan internal, serta potensi peningkatan volume penjualan. Yang kedua ada warung lokal. Untuk menjangkau konsumen di tingkat komoditas, membangun kehadiran lokal yang kuat, atau memanfaatkan kepercayaan yang sudah ada antara warung dengan pelanggannya. Selanjutnya ada promosi melalui konten,
video, dan testimoni dari pelanggan. Yang pertama, konten video. Membuat konten video yang menarik untuk memperkenalkan produk, menjelaskan fitur, atau menunjukkan cara penggunaannya. Yang kedua, ada testimoni pelanggan. Testimoni ini berfungsi sebagai bukti sosial yang kuat, membangun kepercayaan calon pembeli karena mereka melihat pengalaman positif dari orang lain. Ini bisa menjadi dalam bentuk teks, foto, bahkan video dari testimoninya. Untuk pelaksanaan UMKM atau bazar semesta ini, kelompok kami menyiapkan atau membutuhkan dana. Yang pertama, keripik singkong asin manis sejumlah setengah kilo dengan harga 34.000. Yang kedua, keripik singkong balado setengah kilo dengan harga 34.000. Yang ketiga, keripik singkong pedas 1 kilo dengan harga 70.000. Keempat, kemasan atau toples sejumlah 30 pieces dengan harga 106. Yang kelima, stiker sejumlah 30 pieces dengan harga 15.000. Dan terakhir, plastik 1 pack dengan harga 20.000. Selanjutnya, bahan pertanian bahan mentah. Yang pertama, mengembangkan usaha keripik singkong dengan cita rasa dan kemasan menarik. Yang kedua, menjangkau pasar yang lebih luas melalui digital marketing. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Selanjutnya, makanan olahan. Makanan olahan singkong adalah produk pangan yang dibuat dari umbi singkong melalui berbagai proses seperti perebusan, penggorengan, fermentasi, penubukan, atau pengeringan. Olahan ini mencakup makanan tradisional maupun modern dengan cita rasa gurih, manis, atau asin. Singkong banyak diolah karena teksturnya yang lembut setelah dimasak dan kandungan karbohidratnya yang tinggi. Salah satu contoh populer adalah keripik singkong, yaitu singkong yang diiris tipis lalu digoreng hingga renyah. Keripik ini juga bisa dikembangkan menjadi berbagai variasi rasa atau sajian baru. Adapun contoh makanan tradisional dari singkong. Yang pertama, tape singkong, difermentasi hingga lembek dan manis. Lalu yang kedua, getuk. Singkong dikukus, ditumbuk, dicampur gula dan pewarna. Yang ketiga, keripik singkong, digoreng tipis hingga renyah. Yang keempat, lemet. Campuran singkong dan kelapa parut dikukus dalam daun pisang. Lalu yang kelima, combro. Singkong parut isi oncom pedas lalu digoreng. Yang keenam, misro. Sama seperti combro tapi berisi gula merah sama dengan manis. Yang ketujuh, tiwul. Singkongnya dikeringkan lalu dikukus menjadi butiran kasar. Dan selanjutnya contoh makanan modern dari singkong. Yang pertama ada brownie singkong. Brownies yang dibuat dari tepung singkong atau singkong parut sebagai pengganti tepung terigu. Yang kedua, donat singkong. Donat dengan adonan campuran singkong untuk tekstur yang lebih lembut. Yang ketiga, singkong keju. Singkong goreng yang dimasak 2 kali, diberi topping keju parut dan saus. Hasil dari diskusi kelompok kami, kesimpulannya, usaha keripik singkong berpotensi menjadi UMKM sukses melalui pemanfaatan bahan lokal, inovasi rasa, dan pemasaran digital, serta dapat meningkatkan daya saing produk dan ekonomi masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.